Salam Pancasila. Di sini kita akan berbicara pendidikan Pancasila untuk kelas 10 SMA dalam topik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau kita berbicara tentang pandangan hidup bangsa, pertama sekali kita akan melihat arti pandangan. Pandangan kalau dilihat dari arti katanya adalah jarak atau kemampuan kita melihat satu topik atau satu hal tertentu yang ada di depan kita melalui kemampuan panca indera. Dan dengan pandangan itu maka mendorong kita untuk membentuk cara pandang, cara kita melihat sesuatu hal atau sesuatu topik. Cara pandang kita akan berhubungan dengan cara kita memahami topik tersebut, objek tersebut. Cara kita memahami suatu objek, maka di situ nanti akan menetapkan suatu ketetapan atau suatu kesimpulan dari objek yang kita pandang, yang kita pahami, yang kita amati. Nah, itulah hal-hal yang berhubungan dengan memandang atau pandangan. Jadi bisa dikatakan bahwa pandangan itu adalah sejauh mana wawasan kita terhadap satu objek atau satu topik tertentu. Kemudian kalau kita melihat arti pandangan hidup. Kalau kita berbicara tentang pandangan hidup, maka itu berhubungan dengan cara kita melihat, cara kita memahami, cara kita mengartikan, atau wawasan kita berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, berdasarkan budaya yang kita anut, berdasarkan kepercayaan ataupun agama yang kita anut. Nah, itulah yang menjadi pandangan hidup kita, wawasan kita melihat hidup itu berdasarkan hal-hal yang tadi. Untuk itu secara umum bisa kita artikan bahwa pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Jadi, kalau kita berbicara pandangan hidup kita secara individu, maka itu merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai kita secara individu. Kalau kita melihat pandangan hidup secara agama, kepercayaan, maka pandangan hidup itu diartikan merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur di dalam agama kepercayaan yang kita anut. Kalau kita melihat pandangan hidup itu dari konsep budaya, maka kita mengartikan bahwa pandangan hidup itu di sana adalah kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur berdasarkan budaya yang kita anut. Nah, itulah tentang konsep pandangan hidup. Kemudian bisa dikatakan di sini bahwa pandangan hidup itu adalah suatu konsep atau suatu pemahaman atau suatu wawasan yang pada dasarnya bersifat dinamis. Baik itu dinamis secara internal, wawasan yang berkembang secara internal dari diri kita sendiri, maupun pandangan hidup yang dinamis secara eksternal. Wawasan kita kembangkan berdasarkan perubahan perkembangan di sekeliling kita. Jadi pada dasarnya pandangan hidup itu adalah bersifat dinamis.
termasuk di dalam suatu ruang lingkup bangsa, bahwa pandangan hidup itu didasari pada nilai-nilai dasar, konsep-konsep dasar, sehingga bisa dikatakan pandangan hidup bangsa merupakan suatu rangkaian kesatuan nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri. Nah, itulah kira-kira pengertian tentang pandangan hidup kalau kita melihatnya dari arti-arti katanya. Selanjutnya, kita akan melihat pemahaman, pengertian tentang pandangan hidup bangsa, pandangan hidup bersama bangsa Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang pandangan hidup dalam ruang lingkup satu bangsa yaitu Indonesia, atau ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, maka pandangan hidup bangsa Indonesia bisa dikatakan merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai yang ada di dalam pandangan hidup itu sendiri. Kita menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup atau dasar negara. Nah, itu di sini. Nah, kemudian kita sudah mengakui bahwa Pancasila itu adalah merupakan nilai-nilai yang digali dari budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sudah berkembang secara dinamis dari zaman nenek moyang kita sampai yang sekarang. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, maka adanya suatu keyakinan daripada bangsa Indonesia bahwa dengan rangkaian nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dapat mengelola, dapat menyelesaikan, dapat memahami segala masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri. Salah satu hal yang bisa kita lihat di awal upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang sudah ditetapkan apa yang menjadi dasar negara, nah itu menjadi suatu dorongan moral untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia karena telah diyakini kebenarannya di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, di sini dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita lihat tadi, maka dapat kita ambil suatu kesimpulannya bahwa unsur-unsur dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup dapat kita ambil 3 di sini unsurnya. Pertama, unsur kesatuan nilai. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Pancasila itu adalah suatu sistematika dalam susunan piramida Pancasila yang saling terikat antara sila satu dengan lain-lainnya. Jadi merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, sumber karakter. Pancasila sebagai pandangan hidup yang kita katakan tadi adalah merupakan nilai-nilai yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia yang paling mendalam serta diangkat dari budaya bangsa itu sendiri. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup adalah merupakan sumber karakter bagi bangsa Indonesia. Sehingga bisa dikatakan Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu merupakan kesatuan nilai yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, unsur pedoman praktis. Pancasila sebagai pandangan hidup, maka di sini dapat dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan suatu patokan, suatu pedoman, atau suatu pegangan bagi bangsa Indonesia di dalam proses penyelenggaraan negara itu sendiri. Salah satu contoh
kesepakatan atau ketetapan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka segala peraturan perundangan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, di sini juga kita bisa melihat fungsi utama daripada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai petunjuk arah. Artinya di sini bahwa Pancasila itu merupakan kesatuan nilai, rangkaian kesatuan nilai yang menjadi penuntun arah tujuan bangsa. Nah gitu. Seperti dalam pembahasan kita sebelumnya telah kita katakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar adalah sebagai pondasi. Maka arah dan tujuan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila atau nilai-nilai di dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, Pancasila itu sebagai pemersatu. Jelas dapat kita lihat bahwa di dalam sila ketiga yang dijiwai sila-sila lainnya persatuan Indonesia, bahwa persatuan Indonesia adalah persatuan yang dibentuk, diciptakan di atas heterogenitasnya. Artinya di sini nasionalisme pengikat terhadap keberagaman berbagai aspek-aspek yang ada di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa keberagaman itu bukan merupakan suatu hal yang menjadi utama dibanding dengan nasionalisme. Kesatuan-kesatuan heterogenitas kelompok suku agama bukan merupakan hal yang utama dibanding dengan persatuan Indonesia. Jadi di sini Pancasila adalah merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai pencipta pemersatu di atas keberagaman atau heterogenitas. Selanjutnya, standar moral. Pancasila sebagai rangkaian kesatuan nilai-nilai dasar adalah merupakan standar moral bagi bangsa Indonesia. Standar moral di dalam aspek sosial, aspek budaya, hukum, ekonomi, demokrasi, dan lain-lain sebagainya. Moral Pancasila, kepribadian atau nilai-nilai dasar dalam Pancasila merupakan suatu hal yang utama atau menjadi suatu standar moral bagi bangsa Indonesia. Kemudian kita akan coba melihat pandangan daripada Kailan. Kailan mengatakan bahwa pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang dijunjung bersama manusia dan berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun di dalam interaksi sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa pada dasarnya manusia itu hidup sebagai bagian lingkungan sosial yang lebih besar. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu juga bisa dikatakan merupakan bagian ruang lingkup sosial dalam kategori negara. Sebagai rangkaian hidup sosial yang luas, yang besar, di dalamnya juga merupakan gabungan-gabungan daripada ikatan-ikatan sosial di dalam keberagamannya sendiri. Mulai daripada keluarga, ikatan sosial budaya, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi menjadi satu kesatuan ikatan sosial di dalam Pancasila itu yang dimaksud di sini oleh Kailan. Maka Pancasila itu merupakan acuan di dalam segala proses kehidupan bernegara. Maka pandangan hidup bangsa dan negara memiliki hubungan timbal balik, dan pandangan hidup bangsa tersebut harusnya diproyeksikan di dalam diproyeksikan sebagai cerminan bagi masyarakat Indonesia, baik secara pribadi, baik secara sosial, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari hal ini bisa kita katakan bahwa pandangan hidup bersama bangsa Indonesia tadi yang sudah kita katakan adalah Pancasila yang bersumber dari akar budaya-budaya bangsa Indonesia,
di dalam kelima aspek-aspek tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah merupakan dasar pemikiran di dalam cita-cita nasional, di dalam cita-cita moral, dan merupakan dasar pemikiran yang terdalam terhadap gagasan mengenai kehidupan berbangsa yang baik. Maka dalam hal ini, Pancasila dijunjung tinggi oleh warga negara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar daripada pandangan-pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal itulah yang kemudian bisa kita lihat di dalam lambang negara, ya, tentang Pancasila sebagai pandangan hidup yang menetapkan di sana tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika, beragam tetapi satu tujuan, satu kehendak. Nah, itulah yang menjadi dapat kita katakan di sana sebagai kesimpulannya, pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila bersumber dari akar budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Demikian pembahasan kita. Terima kasih.